Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sudahkah kalimat terima kasih selalu terhadiahkan kepada setiap orang yang pernah membantu kita? Jika iya, maka Anda tak perlu khawatir, karena saya tidak sedang berbicara tentang Anda, tapi tentang orang-orang di sekitar kita, dan mungkin saja termasuk saya. Nyaris setiap hari, setiap jam dalam hidup kita selalu dibantu oleh pihak lain. Disadari atau tidak, sejak awal bangun pagi, sudah ada pembantu yang memasak air panas untuk menyeduh kopi. Bahkan kopi sudah tersedia sebelum kita beranjak dari tempat tidur. Berangkat ke kantor dengan pakaian yang tidak kusut, tentu ada yang menyetrikanya. Sepatu pun sudah disemir mengkilap, bukan bim salah bim kan? Sampai sarapan sudah siap tersaji di meja makan sebelum kita meminta. Bukan soal siapa yang menyiapkannya. Bisa jadi sang istri lihai dan sigap yang melakukan itu semua, atau pembantu kita yang super hebat. Tapi terpenting dari soal siapa adalah berterima kasihkah kita untuk setiap pelayanan memuaskan itu. Keluar dari rumah, entah dengan sopir pribadi yang telah mencuci bersih mobil dan menyiapkan kendaraan agar tak ngadat di jalan, sehingga kita tak terlambat tiba di kantor, atau bagi orang yang harus menggunakan jasa angkutan umum dari dan ke kantor. Pernahkah kalimat terima kasih terucap kepada kondektur atau supir angkutan umum yang kita tumpangi? Tiba di kantor, tak perlu bertanya siapa yang sudah datang lebih pagi membersihkan meja kerja yang kemarin sore kita tinggalkan dalam keadaan kotor dan berantakan. Air putih atau teh hangat sudah tersedia di meja kerja. Bahkan menjelang siang pun kita masih berteriak, "Jang, kopi susu dong." Panggilan kita kepada office boy yang setia melayani. Apakah si Ujang pelayan setia kita di kantor itu selalu mendapatkan hadiah terima kasih untuk air putih dan kopi susu yang ia sajikan? Walaupun ia tahu menuntut ucapan terima kasih bukanlah haknya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, rasanya nyaris seluruh hidup kita dari pagi sampai pagi lagi selalu dibantu orang lain. Bahkan di rumah pun saat telah menyengat sepulang kerja, serta merta sang istri dibantu si kecil membukakan sepatu dan kaos kaki. Kita pun berpikir bahwa itu sudah kewajiban mereka melayani kita yang bekerja seharian. Andai istri mendengar kalimat itu, mungkin ia akan berujar, "Kamu pikir saya di rumah hanya tiduran-tiduran saja?" Saya pun tergelitik untuk menghitung berapa antara pelayanan yang saya dapatkan dengan ucapan terima kasih yang terlontar. Saya sering lupa berterima kasih kepada istri yang setiap malam menemani saya tidur, atau berterima kasih kepada si Ece yang setiap pukul 5.30 sudah datang untuk membantu istri saya mencuci pakaian. Saya sering lupa berterima kasih kepada petugas pom bensin yang sering mengisi full tangki motor saya. Itu memang pekerjaannya, dan kewajiban saya sudah saya selesaikan hanya dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan jumlah bensin yang terisi. Mungkin begitu pikiran nakal saya. Mana rasa terima kasih saya? Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, kita sering kali berpikir bahwa orang-orang yang memberikan bantuan dan pelayanan sehari-hari itu memang sudah selayaknya
dan kewajiban mereka berbuat demikian. Istri dan anak-anak misalnya wajib memberikan servis penuh karena kita merasa sudah lelah seharian bekerja. Toh gaji sebulan saya bekerja singgah di dompet istri. Begitu alasan kita. Pembantu rumah tangga yang seringkali tak kenal lelah bekerja dari pagi hingga ke pagi lagi dinilai wajib mengerjakan semua pekerjaannya karena kita merasa sudah membayarnya, padahal nilai bayarannya sering kali tak layak dan jauh dari beratnya pekerjaan yang diembannya. Bukankah pembantu hanya membantu? Lalu kenapa semua pekerjaan rumah ia yang mengerjakannya? Tak pantaskah ia memperoleh ucapan terima kasih dari kita? Ujang, sang office boy di kantor yang tak pernah menolak permintaan kita, percayalah, terima kasih yang kita ucapkan saat dia mengantar segelas air putih atau teh hangat akan membuatnya senang setiap kali kita memintanya kembali. Boleh jadi ucapan terima kasih itu akan sedikit menghiburnya dari kemurungan setiap kali menerima upah bulanannya yang tak seberapa dari gaji kita. Bahkan ada sopir angkutan umum yang termangu sesaat hanya karena mendengar ucapan terima kasih saat penumpang memberikan ongkos. Bisa jadi ia baru saja menemukan manusia langka, atau jangan-jangan itu kalimat terima kasih pertama yang ia dapatkan sepanjang tahun berprofesi sebagai sopir angkot. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sudah tak pernah berterima kasih karena kita menambahkan sikap kita dengan banyak menuntut. Merasa sudah membayar gaji pembantu, kemudian kita berhak membentak-bentak wanita bergaji kecil itu hanya karena masih ada sedikit noda di meja ataupun di pakaian kita. Kita juga marah-marah kepada office boy yang lambat mengantarkan air minum, atau kepada sopir angkot yang secara tak sengaja melewatkan beberapa meter saja dari tempat berhentinya kita semestinya. Lalu kita memberikan ongkos dengan hati kesal dan wajah kecewa. Tak pernah merasa puas dengan apa yang sudah orang lain lakukan untuk kita, dan kita senantiasa menuntut lebih dari orang lain, meminta orang lain melakukan lebih banyak, lebih baik, lebih sering dari yang sudah dilakukannya. Orang lain melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita lebih dulu marah, kemudian lupa mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah terima kasih lebih dulu, baru kemudian beritahu kekurangan atau kesalahan secara baik-baik. Dijamin mereka akan mengerjakannya lebih baik tanpa wajah merengut. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, tidak berterima kasih dan banyak menuntut adalah sebuah circle. Keduanya saling berkait, berkelindan. Biasanya kedua sikap ini tidak terpisahkan. Setiap kali kita tidak berterima kasih mesti diiringi dengan tuntutan, atau sebaliknya, setiap kita mengajukan tuntutan, hasil yang kita dapatkan dari tuntutan itu kita anggap sebagai hak. Karenanya terima kasih tak perlu terucapkan. Ironisnya, budaya buruk ini kita berlakukan terhadap Allah. Kita terus-menerus berdoa dilimpahkan rezeki hanya karena rezeki yang didapat hari ini tidak berlimpah. Lalu dalam doa selanjutnya kita berujar, "Ya Allah, kok cuma segini?" Sungguh bersyukur dan bersabar lebih menjauhkan kita dari ancaman azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga saja narasi ini dapat memberikan masukan
manfaat di dalam pemikiran kita, sehingga ke depan kita akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.